Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Ulfaitan Arifani dengan NIM 2012303168. Saya kelas 6G Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ushul Fikih 2 yang diampu oleh Ibu Rina Juliana MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kualifikasi mazhab Sahabi dan contoh penerapan mazhab Sahabi. Yang pertama, kualifikasi mazhab Sahabi merupakan seperangkat syarat yang digunakan untuk menilai apakah pendapat atau ijtihad sahabat Nabi Muhammad dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam. Kriteria tersebut menjadi acuan dalam menentukan nilai kehujahan suatu pendapat sahabat dalam usul fikih. Yang kedua, syarat kualifikasi mazhab Sahabi. A. Tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. B. Tidak menyelisihi ijma yang telah disepakati para ulama. C. Tidak terdapat pendapat sahabat lain yang memiliki dalil lebih kuat. Dan yang terakhir, D. Pendapat tersebut merupakan hasil ijtihad yang berlandaskan pemahaman terhadap syariat Islam. Selanjutnya, pandangan ulama. Ada 4 pandangan ulama tentang mazhab Sahabi. Yang pertama, mazhab Hanafi menganggap pendapat sahabat sebagai hujjah dan dapat dijadikan dasar hukum, terutama jika tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau ijma. Yang kedua, mazhab Maliki menerima mazhab Sahabi sebagai hujjah, terutama jika sesuai dengan praktik penduduk Madinah dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i menerima pendapat sahabat dengan syarat, yaitu jika tidak ada dalil dari Al-Quran, Sunnah, atau ijma, serta tidak ada perbedaan di antara para sahabat. Dan yang terakhir, mazhab Hanbali sangat mengutamakan pendapat sahabat dan menjadikannya sebagai hujjah selama tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Selanjutnya, kedudukan kualifikasi mazhab Sahabi. Kualifikasi mazhab Sahabi berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu pendapat sahabat dijadikan dasar penetapan hukum. Dengan adanya kriteria tersebut, penggunaan mazhab Sahabi tetap selaras dengan prinsip-prinsip usul fikih dan tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam yang utama. Dalil dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yaitu artinya orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Quran Surat At-Taubah ayat 100. Selanjutnya, contoh penerapan mazhab Sahabi. Yang pertama, penetapan sanksi bagi peminum khamar. Salah satu penerapan mazhab Sahabi terlihat pada ijtihad Umar bin Khattab dalam menetapkan hukuman bagi pelaku yang mengonsumsi khamar. Pada masa Rasulullah SAW, tidak terdapat ketentuan yang menetapkan jumlah cambukan secara pasti. Setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat, Umar menetapkan hukuman sebanyak 80 kali cambuk sebagai bentuk kemaslahatan. Keputusan tersebut kemudian dijadikan salah satu rujukan oleh para ulama. Yang kedua, penyelesaian masalah waris. Contoh lainnya adalah pendapat Zaid bin Sabit dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembagian harta warisan yang belum dijelaskan secara rinci dalam nas. Karena keahliannya di bidang ilmu faraid, pendapat beliau banyak dijadikan acuan oleh para ulama dalam menetapkan hukum waris. Yang ketiga, penghimpunan mushaf Al-Quran. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dihimpun dalam satu mushaf atas usulan Umar bin Khattab. Kejadian ini merupakan hasil ijtihad para sahabat untuk menjaga keaslian Al-Quran setelah banyak penghafalnya gugur dalam peperangan. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa ijtihad sahabat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
Dan yang terakhir, penetapan hukum atas persoalan baru. Ketika menghadapi persoalan yang belum memiliki ketentuan hukum secara jelas, para sahabat melakukan ijtihad berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah. Hasil ijtihad tersebut kemudian dijadikan rujukan oleh generasi setelahnya selama tidak bertentangan dengan nas maupun ijma'. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab sahabi memiliki peran penting dalam perkembangan dan penetapan hukum Islam. Dan yang terakhir yaitu penutup. Mazhab sahabi merupakan salah satu dalil yang diperselisihkan dalam usul fikih, tetapi tidak memiliki peran penting dalam proses istinbat hukum Islam. Oleh karena itu, pendapat sahabat dapat dijadikan rujukan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan kaidah-kaidah syariat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi berguna untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.